Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Indra Saputra, CGP asal Kabupaten Langkat dari SMP Negeri 2 Selepan Satu Atap. Adapun latar belakang dari program ini adalah yang pertama berkaitan dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi yang terus-menerus terjadi di Indonesia, sehingga menuntut masyarakatnya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan juga menjadi hal yang paling penting untuk menghadapi tantangan lokal, nasional, dan global. Tanpa adanya pendidikan yang bermutu, ilmu pengetahuan, dan teknologi, keterampilan generasi penerus bangsa tidak akan dapat bersaing dengan masyarakat di dunia yang lebih maju. Latar belakang yang kedua adalah letak geografis sekolah. Di sini SMP Negeri 2 Selepan Satu Atap merupakan salah satu sekolah yang terletak di Desa Mekar Makmur, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat. Letak geografis sekolah itu terletak di dalam area perkebunan kelapa sawit yang aksesnya cukup sulit untuk dilalui, jauh dari perkotaan, dan dihadapkan dengan situasi medan perjalanan yang terjal, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut memiliki penghasilan katakanlah itu menengah ke bawah, karena mereka bekerja sebagai petani kebun, baik berkebun kepada perkebunan PT, milik PT maupun perkebunan milik perseorangan. Latar belakang yang ketiga itu berdasarkan dengan keadaan yang sudah disebutkan di atas, saya melihat di sini banyak siswa kami itu yang masih gagap teknologi, khususnya dalam mengoperasikan komputer. Kalau menggunakan HP mungkin mereka sudah biasa, tapi ketika mereka dihadapkan dengan sebuah komputer, termasuk dengan cara mengetik naskah di Microsoft, menampilkan presentasi di PowerPoint, itu mereka sangat terbatas kemampuannya untuk melakukan itu. Hal ini juga merupakan hal yang dianggap itu penting untuk saya ajarkan kepada mereka. Samping itu juga mereka di rumah juga tidak memiliki laptop atau komputer sendiri, dan sekolah juga belum memiliki fasilitas komputer lab tersendiri untuk praktek pembelajaran. Untuk latar belakang selanjutnya berkaitan dengan pos afirmasi, alhamdulillah sekolah kami sudah mendapat pos afirmasi yang dapat digunakan untuk mengadakan fasilitas seperti IT, katakanlah komputer, tab yang merupakan bantuan dari pemerintah. Hal inilah yang akan kami manfaatkan untuk memfasilitasi siswa kami dalam pembelajaran, khususnya pada program budaya paham komputer di sekolah. Adapun tujuan dari program ini adalah yang pertama meningkatkan pemahaman siswa dalam mengoperasikan komputer yang dapat membantu mereka nanti dalam melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Tujuan yang kedua itu menumbuhkan minat belajar dan mengedukasi siswa untuk memanfaatkan sarana komputer dalam berbagai mata pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat siswa agar siswa dapat menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab. Pun deskripsi kegiatannya itu dilakukan dalam 4 pekan atau dalam 4 minggu yang nantinya akan dilakukan lagi secara berkesinambungan. Untuk minggu pertama saya melakukan refleksi dari kondisi yang terjadi di lapangan terkait minat dan kemampuan siswa dalam mengoperasikan komputer. Kemudian saya mencoba berkoordinasi dengan pemimpin saya, yaitu kepala sekolah, atas rencana program yang akan saya laksanakan di sekolah, menyikapi keadaan sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi.
tadi itu adalah hilafan kami, kesalahan kami. Terima kasih atas koordinasinya kepada Bapak Ibu yang kemarin bertanya kepada salah satu guru kami di sini. Itu pentingnya komunikasi, kan gitu. Jadi kalaupun ada kehilafan dari kami ataupun ada hal-hal yang memang perlu dipertanyakan, jangan sungkan, Bapak Ibu, pertanyakan saja. Atau disajikan deskripsi tentang hasil olahan dari daging serta daging dapat memiliki ciri daging yang baik. Nah, ketika kita membuat soal, ada soal ceritanya, itu adalah soal bos. Nah, contohnya di sini, dendeng adalah olahan dari bahan daging hewan yang diberi bumbu dan dikeringkan untuk menghasilkan dendeng sapi yang berkualitas. Kan siswa itu diajak muter-muter dulu. Nah, saya contohkan seperti ini. Contoh gampangnya ya. Misalkan kita buat soal nih, Medan adalah kota ketiga terbesar di Indonesia. Ya, dengan etnis Melayunya, multi etnis ya, etnis Melayu, Bukau dan apa segala macam lainnya di sini ada semua. Kemudian yang ditanyakan adalah itu adalah bos. Nah, jadi 3 kata kunci inilah yang dapat kita gunakan dalam pembuatan soal. Jadi mudah-mudahan ya termasuk kepada saya juga, tidak ada lagi kita menuliskan soal di soal penilaian nanti ada tuliskanlah, jelaskanlah, sebutkanlah. Nah, itu adalah kalau kita lihat dari taksonomi Bloom itu adalah tingkat berpikir low order thinking ya, yang adalah icon-icon yang ada di atas ini. Kalau kita menggunakan HP kan udah biasa ya, saya kalian kalau dalam operasi itu lancar ketika saya membuat seperti ini lah, naskah seperti ini di komputer menggunakan Microsoft bisa atau tidak? Belum ya? Nah, itu yang akan kita pelajari nanti di sesi berikutnya ya. Nah, ini kalian sudah berada di depan laptop. Sekarang kita akan mulai cara menghentikan naskah soal atau naskah apapun yang ada di depan kalian ke dalam Microsoft Word. Kita mulai hentikan. Adapun perasaan saya ketika saya melaksanakan, setelah saya melaksanakan program yang sudah saya rancang, yaitu yang pertama itu adalah situasi pandemi yang membuat pembelajaran tatap muka secara langsung itu sulit untuk dilakukan. Untuk itu diperlukan penyesuaian terhadap jadwal tatap muka secara langsung dengan menerapkan jadwal dan menerapkan protokol kesehatan tentunya. Kemudian yang kedua itu adalah para siswa tampak kesulitan mengetik kata-kata, memasukkan kalimat-kalimat dan simbol-simbol ke dalam program komputer yaitu Microsoft Word. Kemudian yang selanjutnya ada kesenangan tersendiri bagi saya melihat antusias siswa dalam mengikuti program ini cukup besar. Kemudian yang terakhir, rekan sejawat itu support dan memberikan respon positif terhadap program ini, terutama atasan saya untuk kepala sekolah. Pembelajaran atas pelaksanaan yang telah saya dapat dari program yang sudah saya laksanakan. Yang pertama itu terkait dengan kegagalan. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala teknis tentunya, seperti pemadaman listrik yang rutin terjadi di daerah tersebut. Kemudian faktor penghambat lain itu kehadiran siswa ke sekolah itu tidak sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, dengan berbagai macam persoalan seperti akses jalan ke sekolah dari rumah ke sekolah. Siswa ketika masuk musim hujan itu merupakan hal yang sulit untuk mereka lakukan karena melihat medan jalan tersebut. Untuk keberhasilannya, program budaya Pamploster ini digunakan untuk media pembelajaran serta meningkatkan kesadaran siswa dalam menggunakan media digital secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Program ini juga nantinya diharapkan dapat membantu siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru yang studi pada saat pembelajaran daring.
perbaikan, saya akan mengenalkan beberapa program lain yang dapat membantu siswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya yang diberikan oleh guru bidang studi. Terutama pada saat kondisi pandemi seperti ini, pembelajaran dilakukan menggunakan berbagai media secara daring. Jika sebelumnya yang saya ajarkan adalah bagaimana mengoperasikan program Microsoft Word, selanjutnya saya akan memberikan pemahaman siswa dalam mengoperasikan program Microsoft PowerPoint untuk presentasi mereka ketika mendapat tugas dari guru bidang studi atau guru mapel dalam pelajaran. Kemudian dalam pencapaian tujuan dari program yang direncanakan diperlukan peran dan kontribusi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk itu, kerjasama dan kolaborasi yang baik harus tetap dibangun dan dijaga agar tercipta iklim yang positif.